lupa mau record ya, kemudian personal branding dan yang lain sebagainya. Jadi teman-teman silakan ikutin Instagramnya karena kita akan selalu share di situ program-program yang akan kita buat, pelatihannya maupun juga pelatihan yang free tentunya. Saya sih berharap teman-teman bisa tumbuh dan berkembang bersama kami. Gitu ya, kita sudah kemana-mana lah. Yang penting teman-teman bisa happy, oke? Nah, kalau misalkan mau nanti teman-teman menjadi profesional ataupun teman-teman menjadi seorang yang ahli di bidangnya gitu ya, kalau misalkan mau bekerja sama atau teman apapun ya bisa merekomendasikan kita dan teman-teman akan bisa mendapatkan beberapa fee gitu ya dari kami. Kita sudah ada legalitasnya dan kita juga sudah akta notaris bahkan NPWP-nya. Baik. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya pada malam hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan kenalkan dulu. Di sini ada Mas Ferry. Mas Ferry sudah hadir, belum ya? Oke. Jadi kita sapa dulu harus selamat malam, Budian. Bagaimana kabarnya? Malam, baik dong harus. Baik ya. Oh, di sini kayaknya teman-temannya muda-muda semua nih. Ya, Gitu ya, teman-temannya muda-muda semua dan rata-rata memang dari Jawa Timur ya. Ada yang dari Bekasi juga, kemudian ada yang dari macam-macam gitu ya. Nah, Budian sendiri kan dari Surabaya kalau nggak salah ya. suaminya Surabaya, Oh, suaminya. Surabaya, Surabaya. Ya, oke. Teman-teman semuanya sebelum nanti kita mulai ke Budian gitu ya, saya bacakan dulu siapakah Budian ini gitu kan ya. Siapa sih dia? Terus bagaimana profilnya? Nah, teman-teman nanti bisa belajar banyak ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi nama aslinya itu adalah Ibu Dian Krisita ya. Beliau ini sekarang saat ini aktif sebagai Head of Departemen Human Capital NGA di Astra Autopart Divisi Nusa Metal, teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tuh Astra Autopart itu kalau misalkan ada apa namanya suku cadang dan yang lainnya, tapi Budian ini di apa namanya di HC-nya Human Capitalnya. Nah, pengalamannya banyak banget gitu ya. Terus kemudian juga ilmunya yang bisa di-sharing juga banyak banget. Sertifikasinya apa saja yang diikuti? Yang pertama itu adalah sertifikasi transformasi manajer BNSP gitu ya. Makanya nanti ke depan kita akan buat kelas khusus untuk manajer BNSP gitu ya. Kita akan coba. Terus kemudian juga sertifikasi Industrial Relation sebagai manajer BNSP, kemudian sertifikasi Human Resource Management, kemudian DISC Trainer Certification dari Willy, kemudian IRMDP Advance dari AMDI, Expert Technical Kompetensi, kemudian jadi Assessor Workshop AMDI, kemudian dari Expert Behavior Kompetensi Workshop dari AMDI, Expert Behavior Kompetensi Assessor Workshop dari AMDI, Job Evaluation dari HI, Standarisasi Kompetensi, Bidang Pengamanan Grup Astra di Middle Management, Master Trainer pelatihan di tempat kerja dan Master Trainer pelatihan CBA perindustrian. Udah nggak usah ditanya lagi, gitu kan ya. Sertifikasinya sudah lengkap, sudah Master Trainer, sudah melalang buana, timnya juga sudah banyak ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengelola orang menjadi seorang leader, ya kan? Ada tiga, leading yourself, ya, leading your team, baru leading organization. Ada tiga tahap tuh. Kalau misalkan Budian Krisita itu sudah leading organisasi. Jadi meliding ratusan orang, bukan puluhan orang lagi ya. Bahkan ribuan orang sudah berada di bawahnya. Bagaimana cara mengatasinya dan kemudian bagaimana cara memimpin yang baik itu seperti apa. Nanti follow teman-teman semuanya, LinkedIn-nya Ibu Dian, kemudian di situ ada nomor teleponnya, dan kemudian ada emailnya Dian Krisita ya corporateastra.co.id. Experience-nya di mana? Ibu Dian ini ada di PT Astra Autopart Nusa Metal ya di Human Capital NGA Departemen Head. Jadi pernah juga menjadi Dewan Penguji Ekonit Adip Internasional ya, Core Value Komite AOP Group, kemudian trainer ADAIP, kemudian internasional, founder YPPA BKI Rumah Melati. Nanti lebih dalamnya akan dijelaskan oleh Bu Dian ya. Kemudian trainer cost budgeting analis perindustrian dan trainer pelatihan tempat kerja. Oke? Teman-teman semuanya, saya tidak mau berlama-lama ya. Kita langsung saja
menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Ibu Dian. Mudah-mudahan teman-teman dicatat, ingat ya, perlu dicatat, kemudian ditanyakan sebanyak-banyak kalau misalkan ada sesuatu hal yang belum dipahami. Gitu, oke. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Dian untuk memaparkan materinya. Oke, nanti share screen-nya dari saya ya, Pak, Pak Iya, Sandi ya. ya boleh. Oke, share screen. Ya, kelihatan belum ya? Udah ya. Sudah Bu, kelihatan. Terima kasih, selamat malam teman-teman semua. Sorry, ini sebenarnya waktu istirahat ya. Harusnya investasi waktu istirahatnya kali ini bisa memberi manfaat lah buat teman-teman semua ini. Hari ini yang bergabung dengan kita tadi ada sekitar 19, nggak tahu nggak nambah. Jadi hari ini 21 udah 21. Jadi hari ini mungkin kita sedikit belajar tentang kepemimpinan gitu ya. Ini variasinya banyak nih Pak Sandy. Ada Ya, yang ABG mungkin generasi alfa sampai generasi betul. milenial atau X, menjembataninya agak bukan susah sih ya. Nanti kalau saya sih lebih feel free ya, mau langsung tanya di tengah-tengah nggak masalah. Lebih sharing, banyak diskusi, di tengah-tengah nggak perlu nunggu selesai materinya, boleh kita tanya, kita langsung sharing aja karena saya di sini juga mungkin dengan teman-teman 20 ini udah 23 ya 22 teman yang lain, mungkin ada yang bisa diambil ilmunya. Saya juga belajar, kita belajar bareng lah dalam 2 jam ke depan ini. Jadi kita mulai aja ya. Hari ini mungkin sebenarnya saya akan banyak berbicara tentang kepemimpinan di era modern bagaimana. Sama sebenarnya pengennya karena saya sekarang masuk di community, woman community di Astra gitu ya. Mau nggak mau harus mensosialisasi tentang leadership, woman leadership gitu. Cuma kalau lihat tadi cuma ada Bu Heni, terus ada beberapa. Mungkin nanti kalau yang perempuan-perempuan mau tanya silahkan lah. Rasanya karena banyak prianya takutnya nggak relate gitu ya. Jadi lebih ke general aja. Oke, dimulai sebenarnya kalau ngomong pemimpin gitu ya, boleh sharing nggak? Kalau kita ngomong pemimpin di pikirannya seperti apa? Pemimpin itu seperti apa? Ada boleh sharing nggak dari teman-teman yang ada di sini? Ini ada banyak nih, ada 22 orang. Kalau ngomong pemimpin itu di persepsinya apa? Boleh dong open mic. Ada nggak? Ada yang mau berpendapat? Mungkin saya Budian. Monggo, silakan, Bu. Eh, eh, Mungkin pemimpin itu adalah ya, kemampuan itu untuk bisa mengarahkan orang lain itu sesuai dengan eh, dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Itu mungkin. Oke, makasih Bu ini. Silahkan yang lain. Ada yang berpendapat berbeda kalau kita ngomong pemimpin, pemimpin. Ya ini kita mungkin kalau tidak ada pendapat yang lain gitu ya, kita itu pengennya kalau di era modern ini memimpin dengan visi, inovasi dan empati gitu ya. Karena ini mungkin banyak generasi Z dan mungkin bahkan Alpha, mungkin saya bisa dapat banyak masukan nih. Karena mungkin generasi Alpha belum ada yang masuk ke dunia kerja nih. Karena tadi ada beberapa yang mungkin masih sekolah ya, masih di SMK kalau lihat profiling orangnya gitu ya, belum masuk di dunia kerja. Jadi eh jadi sebenarnya kalau kita ngomong kepemimpinan di era modern gitu ya, kita itu ada beberapa hal yang merubah gaya kepemimpinan. Merasa ada yang berubah nggak dulu sama sekarang? Yang bisa ditanyain siapa ini yang dulu ini sekarang semua soalnya banyak kan. Jadi kenapa sih kepemimpinan berubah gitu ya? Kalau mungkin zaman saya eh, SMA aja ya, HP itu kelihatan tua banget nih nanti.
Zaman HP itu jarang, hanya orang-orang tertentu yang punya HP gitu ya. Kalau sekarang kayaknya eh, mbak saya gitu, asisten rumah tangga aja HP-nya bisa dua gitu ya. Jadi ternyata kepemimpinan itu dipengaruhi juga oleh teknologi. Teknologi itu bisa merubah gaya kepemimpinan. Bisa jadi mungkin kepemimpinan yang lalu sama yang sekarang itu berbeda. Jadi sekarang kan ada, apalagi pas pandemi ada remote work gitu ya. Terus ada work from home dan lain-lain. Kalau dulu, kalau di manufacturing nggak ada itu namanya kerja dari rumah. Ketika pandemi ada beberapa bagian yang kita bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Terus berikutnya kenapa berubah lagi? Ada generasi baru nih dengan ekspektasi berbeda. Mungkin kalau sekarang malah banyak penelitian gitu ya tentang generasi milenial, generasi Z sama generasi Alpha. Karena generasi baby boomer sudah mulai bergeser, sudah tidak ada ya karena usia. Terus mulai ada di lingkungan kerja mungkin baby boomer udah nggak ada gitu. Tinggal generasi X gitu. Terus mungkin mayoritas generasi milenial dan generasi Z. Kayak di tempat saya bekerja di Nusa Metal, sekarang milenial sama generasi Z mungkin hampir 60% lebih. Generasi X tinggal 31-an% itu yang juga akhirnya merubah pemimpin-pemimpin di tempat kerja eh, terkait model kepemimpinannya. Berikutnya, apa yang berubah lagi krisis global? Kayak kemarin gaya kepemimpinan krisis pandemi itu merubah juga misalnya sekarang ekonomi ketidakpastian ekonomi kan tinggi gitu. Sekarang misalnya kalau di otomotif, kalau misalnya bekerja, tadi saya kayaknya lihat ada teman kerja saya itu ada Pak Sandi, ada Pak Juna gitu ya. Mungkin sekarang eh, ketidakpastian ekonomi itu menyebabkan juga industrinya berubah sehingga gaya kepemimpinannya juga harus berubah. Kita nggak bisa eh, sama lagi melakukan kepemimpinan gitu. Berikutnya ada lagi kecepatan perubahan yang eksponensial. Kalau dulu mungkin di era ibu, bapak atau nenek saya gitu ya, perubahan kayaknya nggak secepat sekarang. Sekarang aja dalam beberapa bulan kita bisa apa bisa berubah. Misalnya kayak HP aja lah kita ngomong gadget gitu ya. Model yang sekarang mungkin 6 bulan lagi udah fiturnya udah berubah, harganya mungkin lebih sudah recu separuh lebih juga gitu. Itu juga akhirnya merubah gaya kepemimpinan, merubah gaya apa berkomunikasi dan sebagainya. Berikutnya adalah kalau kita berbicara kepemimpinan dulu sama sekarang, ini siapa yang merasakan kalau dulu kan mungkin yang bisa kepemimpinan dulu yang bisa dilihat di sekarang adalah di militer. Ya, jadi kan kalau militer kan pasti pimpinan tertingginya atau mungkin di BUMN atau di PNS ya, di ASN ya mungkin ya masih masih karena saya bukan ASN saya nggak bisa bayangin itu masih berupa top down. Jadi eh, beberapa keputusan penting itu pasti puncak pimpinan tertinggi yang memutuskan gitu. Hierarkinya terus kaku. Ini nanti teman-teman kalau misalnya nggak ngerti gitu ya, saya memang speednya agak cepet itu ya minta tolong langsung raise hand aja ya kalau biasanya Bu kecepatan dan sebagainya supaya memang hari ini 2 jam bisa dapet gitu. Terus kalau zaman dulu biasanya fokusnya jangka pendek karena perubahan itu karena nggak cepet gitu ya sehingga fokus pada hasilnya itu jangka pendek karena mungkin keterbatasan informasi dan sebagainya tidak bisa memperkirakan dalam jangka panjang itu. Terus berikutnya authority-nya berdasarkan posisi. Jadi yang boleh mengambil keputusan penting ini itu hanya di posisi tertentu. Kalau sekarang berbeda lagi. Pemimpin sebagai enabler gitu ya. Pemimpinnya itu eh, nggak harus adaptif karena perubahan cepat. Pemimpinnya nggak boleh kaku gitu. Terus paling penting adalah emotional intelligence. Kenapa? Karena eh, kayak tadi Pak Sandi bilang ya, pemimpin kalau sekarang diharapkan pertama harus bisa memanage dirinya sendiri, habis itu baru memanage tim, terakhir memanage organisasi yang lebih besar mungkin ya. Jadi kalau kita belum selesai, kalau saya ngomongnya, kalau kita belum selesai dengan dirinya sendiri ya,
memang kita akan susah nanti memimpin tim atau malah memimpin organisasi gitu yang apa yang besar gitu ya. Terus yang terakhir adalah purpose driven leadership. Eh, Kepemimpinan ini yang harus didorong ini gimana ya, saya bikin bahasanya supaya teman-teman ngerti ini. Jadi eh, pemimpin pemimpinnya ini biar ngerti ya. Jadi tujuannya kemana itu pimpin sekarang itu harus semua membernya tahu. Kalau zaman dulu adalah mungkin yang hanya tahu tujuan besarnya itu hanya pimpinan atau hierarki yang paling tinggi. Kalau sekarang, kalau misalnya kayak kami di apa di manufacturing itu sampai level operator harus ngerti nih kita mau apa mau pergi kemana itu harus paham. Kalau enggak gerbongnya nggak bisa jalan karena perubahannya cepat. Bisa aja bulan ini sama bulan depan itu berbeda. Kayak pada waktu pandemi bulan Maret tahun 2020 kita nggak akan saya mengalami kita tidak akan tahu kalau nanti akhirnya bulan April ada sekitar 300 orang yang harus di-off-kan bekerja misalnya. Itu kan kita nggak pernah memperkirakan itu gitu. Itu yang kenapa apa pemimpin itu harus apa tujuannya itu harus terdeliver sampai di level paling eh, paling bawah di organisasinya. Berikutnya biasanya eh, penghalang-penghalang dalam apa dalam leadership itu ada ini saya mengambil yang biasa terjadi ada 5 besar. Salah satunya adalah kita mindset lama itu kaku terus apa kita kadang-kadang nggak mau berubah terus takut gitu ya terus banyak takut mengambil risiko kadang-kadang sebagai pemimpin kita itu kalau kalau saya mengambil gini nanti rugi apa resikonya gede kalau resiko gede saya bisa dianggap gagal dan sebagainya itu yang apa sering kali terjadi gitu ya. eh Berikutnya adalah eh, resisten terhadap perubahan. Jadi nggak senang berubah, padahal dunia cepat berubah, tapi pemimpinnya nggak senang berubah. Salah satu yang sampai sekarang mungkin terjadi di pemimpin kita adalah meskipun di era modern itu adalah kita kebiasaan komunikasi satu arah. Jadi kayak guru sama murid gitu ya. Padahal untuk memanage tim itu kita nggak bisa komunikasi satu arah karena nanti kita nggak bisa dapat feedback. Nggak bisa dapat feedback yang mungkin kita sebagai pemimpin nggak tahu soft floor atau di bawah itu seperti apa. Terus yang terakhir ini yang sampai sekarang mungkin sering terjadi dan sulit ditaklukkan adalah ego dan status quo. Pemimpin egonya terlalu besar sehingga seringkali tidak mendengar. Terus apa? Kan dulu sering ada aturan. Aturan pertama adalah pemimpin tidak pernah salah. Kalau misalnya aturan kedua adalah ketika pemimpin salah, ingat pertama gitu ya. Sampai di sini mungkin dari teman-teman ada apa? Ada pertanyaan atau ada yang mau di apa? Di-sharingkan? Ini nanti apa materinya tidak terlalu banyak, kita mungkin akan lebih banyak berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Rohmat ya. Ya, saya ingin bertanya, Bu, untuk menghadapi pemimpin yang ego dan status quo-nya tinggi itu bagaimana? Nah, ini ya. Kamu berarti dalam konteks itu ya, membernya ya, anak buahnya ya, gitu ya. Jadi setiap pemimpin itu pasti punya ego. Jadi memang dua-duanya harus apa? Harus berubah sih. Maksudnya kita nggak bisa misalnya ketika misalnya kita sebagai atasan gitu ya, kadang-kadang kalau ditegur langsung sama apa? Sama member kita gitu, kadang-kadang ya pasti, apalagi di depan orang lain pasti marah lah ya, gitu ya. Iya, Pasti iya. marah. Cuma cara menurutku cara yang paling apa? Yang paling efektif adalah berbicara apa sendiri berdua gitu ya. Kira-kira biasanya saya yakin lah setiap orang tadi pasti ada fase ketika dikasih masukan itu berpikir, tapi memang beberapa pemimpin yang egonya tinggi itu tidak bisa langsung. Jadi
selama ini tunggu tenang dulu nih. Tunggu tenang dulu. Habis itu kalian baru masuk biasanya gitu. Kalau beberapa case gitu ya, ketika misalnya bapaknya ngambil keputusan A, B, C, misalnya ada pemimpin kita mengambil keputusan A, B, C, D, E gitu. Terus pada saat itu juga kita merasa nggak sesuai, terus kita langsung feedback, biasanya akan jadi masalah, pasti akan marah. Kalau misalnya caranya biar egonya dimenangkan dulu, kalau saya habis itu kita baru masuk setelah itu. Nggak gampang sih. Maksudnya kalau memimpin dan berkomunikasi itu seni, nggak ada nilai yang saklek gitu loh, yang Romat, nggak ada nilai yang saklek bahwa teorinya begini kita harus begini, belum tentu sih, karena ini lebih ke apa, lebih ke seni. Nanti akan ada jam terbang, semakin banyak kita harus banyak mengambil experience gitu ya, berkomunikasi dan sebagainya, itu nanti akan apa, akan teruji gitu. Tapi kalau menurut saya yang bisa kita lakukan ketika ego pemimpin kita tinggi adalah ya kita nggak bisa masuk ketika pertama dia di depan orang banyak gitu ya. Kita apa, mengasih masukan dan sebagainya di depan orang banyak, lebih bersifat personal aja masuk gitu. Dan butuh waktu untuk apa? Kalau egonya tinggi biasanya butuh waktu untuk apa? Kalau saya ngomong butuh pendinginan, butuh me time dulu apa, pemimpinnya gitu. Gitu. Kalau dari pengalamanku seperti itu sih, Iya, Rahman. iya. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Ya. Ada pengalaman ya, Rahman, ada pengalaman apa berinteraksi dengan pimpinan yang egonya tinggi. Ya, sedikit lah. Pernah tapi. Oh, intinya maksudnya ketika gini, kan sekarang mungkin kita sebagai member ya, kita kan kadang-kadang kita sebagai anak buah, tapi suatu saat kita juga eh, sebagai pemimpin juga. Jadi ketika kita sebagai pemimpin dan kita, kalau saya sih harus merefleksikan meskipun kadang-kadang kan karena desakan dan sebagainya kadang-kadang kita bablas juga gitu. Jadi ketika kita jadi pemimpin, kita jangan sampai melakukan hal sama, tahu nggak ya? Jadi ketika misalnya kita jadi anak buah, ego kita tinggi dan sebagainya, kayaknya susah banget nih ngobrol sama bosku gitu. Ketika kita jadi bos, kita jangan melakukan yang sama. Jadi kita harus belajar itu, jangan sampai nanti kayak ospek gitu, kita jadi senior kita juga melakukan yang sama, seringkali kan begitu. Jadi nggak boleh begitu. Jadi harus berubah gitu. Ada itu jawaban dari saya, Rahman. Ada yang lain? Mungkin sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Terus cara memimpin tim yang efektif. Kalau karena ini kita ngomong leadership, saya kasih bridgingnya adalah tim leader, tim leadership. Tim itu kepanjangan dari T-nya itu trust, kepercayaan. Terus E-nya dari empowerment, A-nya dari alignment, dan M-nya itu motivasi. Jadi biar gampang diingat, framework apa, cara memimpin yang efektif itu ada 4. Minimal ini sebenarnya bisa tambahan yang lain-lain, tapi minimal harus ada 4 inilah. Trust gitu ya. Jadi kita kalau misalnya apa? Trust itu kepercayaan. Jadi bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dengan stakeholder kita, baik atasan, terus rekan kerja, bawahan ataupun relasi gitu ya. Itu harus ada trust, kepercayaan dulu gitu. Habis itu namanya pemimpin itu kita harus konsisten antara kata dan tindakan. Berikutnya, terakhir kalau untuk membangun trust apa yang kita lakukan? Transparansi dalam komunikasi, salah nih, komunikasi. Jadi kita harus transparan dalam berkomunikasi. Jadi nggak bisa kalau kayak dulu ini kita sebagai leader ya materi atau informasi tentang ini hanya untuk kita doang gitu. Untuk pemimpin zaman now udah apa? Udah nggak bisa begitu ya. Terus berikutnya adalah eh, empowerment gitu ya. Empowerment itu apa sih gitu ya? Yang trust, ada pertanyaan nggak? Seringkali gini, balik lagi ya. Jadi trust itu kita bisa bangun dengan komunikasi yang terbuka. Mungkin kayak tadi yang ditanyakan Rohman gitu ya, misalnya ego pemimpin saya tinggi gitu. Ya kita eh,
sebagai bagian dalam tim harus bisa menciptakan lingkungan minimal sama rekan kerja kita, lingkungan yang nyaman untuk bisa berbicara dengan leader kita. Kalaupun nanti kita jadi leader, kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk berbicara. Jadi jangan sampai tim kita itu takut takut untuk berbicara gitu ya. Terus berikutnya yang untuk membangun trust ini adalah membangun psychological safety itu salah satunya budaya tanpa menyalahkan. Jadi jika terjadi kesalahan itu jangan menyalahkan. Ini yang seringkali susah dilakukan. Ayo, boleh tunjuk jari nih yang sampai sekarang pun termasuk saya masih belajar untuk tidak ketika misalnya terjadi kesalahan tidak menyalahkan orang lain. Karena cara paling gampang untuk permisif terhadap kesalahan itu adalah kita nyalain orang lain yang bisa disalahkan. Bener nggak? Nyalain orang lain kan enak ya. Intinya adalah sebenarnya kalau budaya tanpa menyalahkan ini bukan siapa yang salah, tapi lebih fokus ke bagaimana atau apa yang kita pelajari dari kesalahan tersebut. Itu ya. Terus kalau konsisten antara kata dan perbuatan ini kita harus mencoba eh, menepati janji. Menepati janji setiap apa yang kita ucapkan sebisa mungkin berkomitmen untuk ditepati. Kalaupun tidak ditepati, kita harus ada reason kenapa kita tidak bisa menepati itu. Terus berikutnya konsisten antara kata dan tindakan itu ada juga bagian namanya integritas. Ini yang sebenarnya tidak bisa ditukar dengan apapun integriti ini. Dan integriti ini baru ketahuan ketika terjadi kesalahan. Jadi kita harus berpegang pada nilai-nilai yang kita yakinin gitu ya. Tidak bisa berkompromi atau misalnya eh, kalau ada godaan atau tekanan langsung berubah. Nggak bisa, nggak boleh. Bukan nggak bisa sih, nggak boleh begitu. Terus berikutnya itu empowerment. Empowerment itu pemberdayaan. Pada jadi kadang-kadang kita sebagai pemimpin harus memberikan kepercayaan, otoritas kepada tim kita. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mendelegasikan tanggung jawab. Jadi jangan kita tidak bisa jadi Superman semuanya kita sendiri gitu ya. Pasti kan energi kita terbatas, kita akan capek. Tapi ketika kita mendelegasikan kepada member kita atau tim kita, kita harus ada keseimbangan otoritas dan tanggung jawab gitu. Nggak bisa bahwa eh, tidak dikasih otoritas, tapi nanti ketika ada kesalahan mereka diminta tanggung jawab. Jadi tidak bisa seseorang bertanggung jawab ketika tidak dikasih otoritas. Itu biasanya untuk delegasi ini kita juga harus membangun batasan yang jelas mana yang nggak boleh. Kamu apa otoritasmu itu sejauh ini loh gitu. Jadi itu harus clear di awal dengan tim kita. Terus berikutnya provide resource dan support. Jadi kita harus menyediakan ini. Kalau misalnya tim member kita nggak di provide resource dan support, frustasi pasti. Salah satu resource sama support ini salah satunya adalah eh, kita sediakan eh, alat atau teknologi untuk mensupport tim kita, gitu ya. Itu salah satunya. Terus yang terakhir terkait pemberdayaan ini adalah encourage ownership. Jadi lebih ke mendorong kepemilikan. Biasanya gini, kita kalau dengan barang kita sendiri ketika misalnya dirusak orang, ketika misalnya disenggol orang lain, kita akan lebih aware gitu ya. Jadi kita bangun itu, kita bangun bahwa setiap orang yang bekerja merasa memiliki pekerjaan mereka. Ini yang harus diciptakan dengan cara bagaimana macam-macam. Biasanya dikasih otoritas kayak tadi yang saya bilang di awal terkait pendelegasian, dikasih otoritas yang otoritas terkait pekerjaannya. Kedua adalah eh, tim harus bertanggung jawab ketika dikasih otoritas tadi mereka bertanggung jawab terhadap hasil mereka baik positif maupun ada yang perlu diperbaiki.
Berikutnya yang terakhir untuk corporate ownership ini adalah pengakuan. Kadang-kadang ketika berhasil ya kita harus bilang selamat ya dan sebagainya itu harus apa? Harus dilakukan. Untuk yang A-nya adalah alignment. Jadi memastikan semua anggota tim itu bergerak di arah yang sama. Jangan sampai misalnya ketika ya kita lihat kayak di baris berbaris lah ya. Kalau misalnya ada yang majunya ke depan, majunya ke belakang kan jadi berantakan. Jadi nggak bisa ketika kita memimpin tim itu ya kita harus memastikan tim kita bergerak ke arah yang sama dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan itu. Misalnya kita mau mau misalnya mau membuat eh, robot gitu ya, harus tahu robot yang harus dibuat itu seperti apa dan sebagainya. Itu harus clear, semua member tim harus tahu. Jadi caranya bagaimana share vision and value. Jadi dari awal visi atau nilai-nilai itu sudah disosialisasikan. Visinya mau kemana, arahnya mau kemana dan sebagainya itu harus clear. Berikutnya adalah tujuannya dan ekspektasinya itu harus jelas. Tujuan dan harapan, misalnya tujuannya kita mau ke A, terus harapannya adalah misalnya kita memastikan juga bahwa mereka bekerja sesuai target yang sama. Biasanya kalau untuk mencapai tujuan itu kita biasanya pakai tool paling gampang SMART, spesifik. Ini untuk teman-teman yang sudah bekerja biasanya sudah sangat familiar lah kalau ngomong SMART itu ya. Itu yang terakhir untuk keselarasan itu kita harus eh, melakukan cek secara berkala. Nggak bisa habis di-share tujuannya, terus di-share semua ekspektasinya begini, tapi kita nggak pernah cek. Pasti susah kalau apa? Pasti kita nggak bisa tidak akan bisa memastikan gitu. Yang terakhir yang paling penting adalah motivasi gitu ya. Pertama adalah recognize achievement. Jadi jangan sampai ketika tim kita berhasil, kita itu nggak apa minimal ucapkan terima kasih, selamat dan beri apresiasi di depan orang lain. Di pengakuannya di publik jangan saya udah kok tadi apa ngasih selamat mana di belakang gitu. Tapi kasih pengakuan atau kontribusi anggota tim kita itu di depan rekan-rekannya sehingga mereka semua yang berhasil pun merasa dihargai dan teman-temannya juga bisa belajar. Jadi sama-sama berkompetisi untuk mencapai apa sesuatu yang lebih baik gitu ya. Terus berikutnya adalah personal development opportunity. Rasanya misalnya untuk memotivasi tim kita salah satunya adalah dengan pengembangan secara personal. Misalnya apa karir ketika misalnya bagus, hasil kerjanya bagus, mereka dikasih peluang karir lebih bagus. Terus misalnya ahli robot, misalnya kayak saya di perusahaan, misalnya karena saya di human capital, perusahaan salah satunya melakukan development saya dengan mengambil beberapa sertifikasi BNSP. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan misalnya kita secara personal ataupun bisa jadi itu eh, berguna untuk perusahaan. Ketika orang yang membangun di dalam perusahaan itu mempunyai kompetensi yang baik, mau nggak mau perusahaan juga akan baik. Itu ya. Terus tugas kadang-kadang untuk personal development itu dikasih assignment atau tugas secara personal. Misalnya kita pasti tahu nih tim kita lemahnya di mana dan sebagainya. Itu biasanya kita kasih tugas untuk eh, pengembangan di area tersebut. Terakhir adalah connect work to bigger purpose, ini menghubungkan pekerjaan dengan tujuan yang lebih besar. Jadi gini, harus diceritakan nih untuk memotivasi tim kita itu harus diceritakan bahwa pekerjaanmu nanti itu akan mempengaruhi apa dan secara lebih luas itu pasti akan menumbuhkan kayak tadi ownership-nya masuk ke empowerment itu atau mungkin malah bisa memotivasi dia untuk bekerja lebih baik. Oh iya, kalau dulu saya dulu awal di Nusa Metal Engineer, pada waktu awal saya di engineer ada GM saya selalu ngomong, kamu kalau misalnya lihat motor yang lewat di depanmu, kamu harus merasa bangga. Kenapa? Komponen-komponen di situ adalah kamu yang bikin gitu. Itu salah satunya yang apa?
yang dilakukan untuk memotivasi kami sebagai timnya. Oke, dari slide ini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Lanjut, atau ada yang mau ditanyakan? Nah, ini berikutnya adalah tantangan kita ngomong pemimpin modern ya. Sekarang kita tantangannya adalah eh, banyak. Ini saya bagi menjadi 4 aja lah yang menyebabkan tantangan yang harus apa yang kita hadapi. Yang pertama adalah agile leadership, kepemimpinan yang lincah. Kenapa sih? Karena dunia ini bergeraknya cepat. Semua orang eh, tiba-tiba kayak sekarang ya, tiba-tiba kayak perang Israel Palestina, tiba-tiba hari ini saya lihat di berita Iran diserang Israel kayak gitu-gitu. Itu kan cepat berubah. Tiba-tiba waktu berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu perang apa Rusia Ukraina itu kan merubah kita sebagai pemimpin itu kayaknya kita merasa nggak berpengaruh di Indonesia. Rusia kan jauh banget gitu ya, jauh dari Indonesia sama Ukraina. Ternyata itu berefek pada waktu perang Rusia Ukraina itu kan sempat produksi di apa motor di produksi motor turun sehingga Nusa Metal ordernya turun. Ternyata efek perang di sono itu sampai berpengaruh ke apa ke Indonesia gitu. Jadi kita nggak boleh apa abai gitu ya. Jadi pertama adalah bendera komplek kita sebagai agile. Agile itu lincah, bukan aja gile ini. Agile gitu ya. Harus lincah. Terus berikutnya adalah digital first mindset. Kita harus punya eh, pikiran bahwa bagaimana memanfaatkan teknologi eh, untuk meningkatkan efisiensi kita sebagai pemimpin. Kayak misalnya menggunakan data-data kalau sekarang di perusahaan saya udah datanya udah kalau misalnya butuh data apa kalau dulu mungkin pakai hard copy ditulis dihitung dan sebagainya sekarang kita bisa lihat dashboard bisa langsung tahu tuh kapan produksi terus jumlahnya berapa itu lebih apa lebih lebih gampang gitu ya. Berikutnya adalah pendekatan stakeholder centric approach, pendekatan lebih pada pemangku kepentingan. Kalau di organisasi yang sukses biasanya menempatkan pelanggan itu pada semua aktiviti yang dilakukan. Karena kalau di kami tidak ada pelanggan, artinya kita tidak bisa beroperasi gitu ya. Tuh. Terakhir adalah eh, untuk menjadi pemimpin yang era kompleks adalah kita harus mempunyai budaya inovatif. Jadi nggak bisa ya harus memiliki budaya inovasi. Jadi nggak bisa kita ya udahlah ketika melakukan suatu gagal kayaknya enggak deh kita pakai cara yang lama dan sebagainya nggak bisa begitu kita harus terus mencoba dan belajar dari kesalahan meskipun itu nanti harus dimitigasi ya dimitigasi artinya eh, kita bikin planning ketika terjadi kegagalan untuk meminimalkan biaya meminimalkan waktu dan sebagainya itu bagaimana itu tinggal beberapa slide lagi kalau ada apa pertanyaan silahkan rekan-rekan. Nih, saya bagi 7 karakter kunci untuk menjadi pimpinan masa depan. Pertama adalah visioner dan strategik. Artinya pemimpin itu harus bisa melihat peluang nih di tengah ketidakpastian. Nah, Bu, caranya bagaimana nih? Ketidakpastian kok kita bisa apa diminta melihat peluang di apa di tengah ketidakpastian gitu ya. Ya, jalan satu-satunya adalah kita sering eh, membaca banyak literasi gitu ya harus banyak membaca dan sebagainya banyak diskusi dan sebagainya sehingga kita bisa menumpulkan banyak informasi untuk memitigasi ketidakpastian itu. Kedua adalah kolaboratif dan inklusif. Kita sekarang nggak ada tuh misalnya pemimpin bahwa pemimpin itu center of activity nggak ada kita semua untuk jadi pemimpin kita harus berkolaborasi dan membangun tim yang inklusif artinya semua orang mendapat kesempatan yang sama.
Berikutnya yang ketiga, untuk menjadi future leader yang kita lakukan adalah emotional intelligence, memahami. Pertama itu seperti yang tadi saya info, bahwa kita harus benar-benar memahami diri kita sendiri. Setelah kita paham atau beres dengan diri kita sendiri, kita baru bisa eh, membantu orang lain gitu ya. Kayak misalnya bagaimana ketika setiap orang pasti punya pada saat burnout atau saat dia benar-benar tidak burnout itu benar-benar tidak nyaman, butuh butuh, kalau anak sekarang ngomongnya butuh healing, butuh apa melepaskan semuanya. Kita harus tahu cara itu, jangan sampai nanti akhirnya karena kita nggak beres dengan diri sendiri, kita mempengaruhi tim sehingga tujuan tim tadi nggak tercapai. Keempat, keempat karakter future leader adalah adaptasi, adaptable dan resilient. Jadi fleksibel menghadapi perubahan dan cepat bangkit ketika kegagalan. Jadi kegagalan dianggap sebagai, kalau menurut beberapa teori, kegagalan semakin cepat kita mengalami kegagalan, semakin cepat kita belajar. Ketika orang misalnya nggak pernah mengalami kegagalan, mungkin dia belum pernah mencoba atau keseringan banyak pertimbangan, sehingga orang lain udah bergerak karena kita masih menimbang, nimbang terus malah kita nggak gerak. Berikutnya yang kelima adalah growth oriented, selalu belajar dan bantu orang lain berkembang. Sekarang biasanya nggak ada pemimpin yang one man show gitu ya. Kita yang dianggap pemimpin adalah bagaimana pemimpin bisa menciptakan pemimpin yang lain. Itu yang hakikat kepemimpinan saat ini itu begitu. Keenam adalah keenam adalah inovasi driven, mendorong kreativitas. Terus kadang-kadang berpikir aja out of the box gitu ya. Yang mungkin orang lain tidak terpikirkan, nggak apa-apa, perlu dicoba gitu ya. Terus terakhir adalah purpose driven, memimpin dengan tujuan yang lebih besar. Ujung-ujungnya kalau kayak kita di unit bisnis kan, bagaimana kita mendapat profit yang bagus gitu ya. Kalau sebagai ini beberapa journey yang bisa teman-teman lakukan ketika kita mau menjadi pemimpin. Jadi kita harus development secara personal dulu. Yang pertama adalah self awareness, gitu ya. Bagaimana aduh, kita itu paham terhadap diri kita sendiri. Berikutnya adalah fase ketiganya adalah kita itu membangun skill kita, apa kekurangan kita dan bagaimana itu kita harus paham. Fase ketiga adalah kita mulai apa praktis, menguji coba gitu ya, bereksperimen dengan gaya kepemimpinan kita dan mendapat feedback. Jangan sampai kita merasa bagus kita nggak mendapat feedback. Kita harusnya, kalau biasanya kami melakukan, kalau di Astra melakukan feedback itu namanya feedback 360 derajat. Salah satunya adalah feedback 360 derajat, bagaimana sih Bu gitu. Jadi atasan, terus rekan sekerja sama bawahan kita itu harus memfeedback kita. Terakhir adalah fase keempat adalah kita harus terus belajar sehingga kita bisa terus tumbuh gitu ya. Ini yang terakhir mungkin eh, eh, quote ya, kepemimpinan itu eh, adalah perjalanan bukan tujuan akhir. Setiap orang itu pasti memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang kita butuhkan adalah komitmen untuk terus belajar, berlatih, bagaimana dan merefleksikan diri dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nih, apa yang kita lakukan untuk bisa jadi pemimpin yang bagus? Saya bagi menjadi tiga. Apa yang benar-benar harus segera dilakukan, ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Kalau yang harus segera kita lakukan kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik adalah tadi self reflect, identifikasi, misalnya saya itu orangnya eh,
tidak mau bisa mendengarkan orang lain. Misalnya, terus ego saya itu sangat tinggi dan sebagainya. Kita identifikasi aja, yakinlah kita pasti tahu kelemahan kita. Kalau kita tidak bisa memetakan kelemahan kita, minta feedback dari orang lain. Misalnya tentang saya itu negatifnya di mana sih? Mending kita yang meminta daripada kita di feedback. Kalau kita yang minta itu, kalau kita di feedback itu lebih menyakitkan menurut saya ya. Jadi lebih baik kita yang minta, menurutmu aku bagaimana dan sebagainya. Terus coba start dengan tantangan yang kecil-kecil. Jadi jangan sampai kita mau mimpin tapi timnya langsung gede gitu ya. Biasanya gagal. Terus berikutnya tujuan jangka pendek mungkin kalau misalnya di organisasi di sekolah itu paling 3 bulan kita bisa langsung masuk ke short term goals. Tapi kalau misalnya kita di area kerja rasanya perlu 1 tahun lebih sih untuk bikin short term goal ini pasti 1 tahun lebih. Pertama, ikutin kalau misalnya di kantor ada leadership assessment, ikut aja. Jadi kita biar tahu bagaimana karakter kita sebagai pemimpin dan sebagainya. Terus paling penting ini yang jarang dilakukan adalah minimal tiga baca 3 buku lah tentang kepemimpinan modern bagaimana dan sebagainya untuk menambah literasi kita. Tapi biasanya ini orang kalau anak-anak sekarang nggak jarang sih yang saya lihat yang suka baca buku sih. Cuma kalian harus lakukan untuk melatih senang baca buku bagaimana? Eh, Paling gampang baca buku-buku yang apa? Yang sifatnya kita senengin dulu, misalnya komik, terus novel dan sebagainya. Untuk melatih seneng dulu baca. Habis itu kita baru mungkin masuk ke buku-buku yang berat. Kalau saya sih tipsnya itu biasanya. Terus ketiga adalah cari mentor yang bisa kita tanya atau orang yang kita anggap berhasil sebagai leader untuk membantu kita bagaimana jadi leader yang baik. Untuk jangka panjangnya ya kita harus development personal leadership kita. Terus kita mulai eh, lead significant change initiative, misalkan aktivitas-aktivitas yang eh, memimpin yang berimpact besar gitu ya. Terakhir kita harus belajar menjadi mentor orang lain. Jadi kesuksesan seorang pemimpin ketika kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Berikutnya yang terakhir adalah kepemimpinan bukanlah tentang memegang kendali, tapi melainkan tentang merawat, menjaga mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu aja Pak Sandy, terakhir dari saya. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang di-sharekan, ditanyakan, atau mungkin sharing eh, terkait experience-nya menjadi seorang pemimpin. Saya kembalikan Pak Sandy. Baik, terima kasih. Silakan Coach Ferry ada? Oke, baik. Selamat malam, Pak Sandy dan Ibu Dian. Malam-malam. Ya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ferry Adianta. Oke, eh mungkin saya izin bertanya sedikit, Bu. Ini juga menjadi keresahan banyak orang mungkin ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau saya lihat di dalam data, yaitu di linkedin.id ataupun linkedin.com, 33% orang atau turnover tinggi karyawan dikarenakan leadership yang tidak baik gitu ya. Bahkan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dian bahwasannya ada yang dikatakan seperti leadership yang sifatnya toksik gitu ya Bu ya. Jadi apa ya, mau nggak mau ya kembali ke pasal 1, saya yang paling benar seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini Bu, bagaimana cara kita nge-treat diri sendiri, kita sebagai seorang karyawan gitu dengan memiliki sifat leadership yang tadi bisa dikatakan negatif toxic gitu ya Bu. Bahkan yang pertama kita salah dijatuhkan di dalam forum, lalu yang kedua instruksinya pun tidak jelas, tapi ketika kita laksanakan akhirnya jadi jelek dan kita yang yang salah gitu. Yang ketiga ini yang kira-kira sekarang tuh demam Gen Z Bu. Jadi banyak banyak
banyak karyawan masuk yang baru sehingga karyawan yang lama tuh serasa seperti apa ya, nggak dipedulikan gitu ya, nggak ada apa ya, nggak ada apa Nggak ada tempat lagi gitu ya. tepat lagi gitu Bu, betul. Nah ini gimana Bu, kita sebagai ini sisinya treatment karyawan ya Bu ya. Gimana cara kita menyikapi dengan leader seperti itu? Kira-kira seperti apa? Oh ya, berarti ini konteksnya kita sebagai member dari leader yang toksik gitu ya Pak ya. Ya Pak Betul, Ferry ya. betul. Betul. Ya sebenarnya eh, saya ini ini kita diskusi belajar dari experience ya. Maksudnya kalau menurut saya kepemimpinan itu tidak ada teori yang teori yang benar atau salah karena ada banyak situasi yang nanti situasinya berbeda nanti akan menjadi berbeda. Saya pernah punya atasan gitu ya, value-nya itu berbeda dengan value yang saya pahami selama ini, baik value personal maupun secara values eh, organisasi gitu ya. Nah, itu kan ketika setiap hari kita bergaul dengan beliau kan pasti kita ini kayak bergaul dengan toxic leader gitu ya. Sehingga pasti kita yang kalah, kita menyebabkan kita burn out gitu ya. Ada beberapa hal yang misalnya saya lakukan sih saya bilang. Sebenarnya kalau hmm, pilihannya paling gampang sih sebenarnya lari ya. Tapi eh, saya kebetulan saya bukan tipe yang lari gitu. Jadi ska- ya saya harus Saya harus nabrak dulu gitu. Maksudnya nabrak dulu, berusaha ngobrol. Gini, maksudnya kalau saya seperti saya informasikan di awal, kadang-kadang pemimpin kita itu nggak merasa kalau dia itu toksik. Itu yang kadang ya kita harus memberi masukan sih. Yang pada saat itu saya memberi masukan sih. Sebenarnya saat memberi masukan pun saya deg-degan karena levelnya adalah eh, pimpinan tertinggi, pimpinan tertinggi. Itu resikonya bagi saya secara personal yang masih butuh kerjaan kan bisa dipecat. Kalau misalnya paling jeleknya gitu ya. Pada waktu itu secara personal kasih masukan sih. Memang lebih ke personal approach. Jadi eh, kalau ngomong visualisasinya ya sampai ruangan beliaunya ditutup, terus kita ngobrol, terus dimulai dari hal yang apa, yang sifatnya bukan pekerjaan dan sebagainya. Mulai ngomongin pendekatan bukan yang bersifat pekerjaan kalau saya. Setelah itu baru masuk di pekerjaan. Dan memang perlu waktu sih 2 tahun, kita satu sama lain saling saya juga berubah, beliaunya juga berubah akhirnya. Kalau yang terjadi di saya ya Pak ya. Cuma kan kadang-kadang tidak, kita harus mengukur sih dari kita kita bisa mentoleransi ketoksikan itu ya levelnya di mana. Kalau kita misalnya nggak bisa motret itu, masalah sih Pak. Maksudnya pasti kita akan burn out karena kalau misalnya kayak saya secara personal kan woman leadership gitu ya, ada tanggung jawab personal dan sebagainya yang mungkin secara perempuan nggak tahu sih karena Indonesia patriarki biasanya memang ada tanggung jawab domestik yang memang ketika kita menjadi pemimpin perempuan itu susah gitu ya. Maksudnya ada tuntutan lain lah ya. Kalau misalnya eh, pasangan kita pulang kerja kadang-kadang bisa langsung istirahat, kita masih masih main sama anak dan sebagainya gitu. Kalau terkait kalau sebagai member yang saya lakukan itu. Berikutnya adalah tadi pertanyaan terkait dengan Gen Z gitu ya. Saya ini yang komplain pertama kali ketika ada salah satu perusahaan Astra yang lain, level pimpinan tingginya ngomong generasi Z sekarang itu lembek-lembek kayak stroberi. Saya bilang, aduh, 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 bentar Pak, bentar, bentar sini. Tim saya adalah generasi X yang di atas saya sampai ada mayoritas generasi milenial dan ada beberapa yang generasi Z. Dan saya tidak pernah merasa kesulitan membangun tim itu. Terus ternyata saya refleksi apa yang saya lakukan. Memang eh, ya banyak. Maksudnya pimpinan juga berubah. Nggak bisa kita, eh, maksudnya
di posisi yang sama terus gitu. Maksudnya bertahan dengan gaya style kita yang lama terus ya nggak bisa. Karena beberapa anak baru, karena saya kebetulan di HR gitu ya, rekrutmen anak baru, Gen Z, kayak milenial mendekati Gen Z, pimpinannya itu marah. Itu anak baru nggak sopan banget, nyapa gitu, halo Pak gitu. Terus kadang-kadang eh, waktu training main handphone mulu gitu. Sebenarnya kan teman-teman Gen Z itu kan maunya feedback langsung ya. Kadang-kadang kita itu nggak tahu ketika mereka main handphone itu mereka nggak main handphone. Mereka itu nyatet di note tapi di handphone. Kalau orang generasi X nyatetnya kan di apa? Di buku ya. Jadi mereka itu nggak relate gitu. Itu yang perlu diklarifikasi menurut saya sih. Sehingga kamu itu di apa? Lagi ngapain dan sebagainya itu harus diklarifikasi dulu. Tapi kebetulan memang Gen Z saya sejauh ini itu enggak. Yang pasti bermasalah lah tingkat lebih gampang stres dari kita dan sebagainya itu harus diakui. Ini maaf ya teman-teman yang Gen Z ya. Memang aktualnya gitu. Terus butuh healing, terus kita sebagai atasan kadang-kadang kalau dikorelasikan zaman saya menjadi anak buah, kayaknya ini anak buah kita nggak ada sopan santunnya. Saya sering bicara sama anak buah saya, kalian itu gue itu pengen loh, kalian menghormati saya kayak pimpinan-pimpinan yang lain, jangan pastinya ketemu pimpinannya, halo Bu, gitu. Bisa WA, terima kasih cintaku, iya bebek gitu. Ya maksudnya kalau dulu saya sama atasan saya nggak berani begitu, pasti baik Pak dan sebagainya. Ini bisa apa? Bisa menyapa kita dengan panggilan-panggilan yang mungkin kita agak amazed gitu ya. Kita dipanggil cinta sama anak buah kita. Nah, itu untuk pemimpin-pemimpin yang mungkin sifatnya dia tidak bisa beradaptasi akan kesulitan. Dua-duanya sama-sama burnout-nya sih, Pak. Saya pernah mengalami di lokasi di salah satu departemen di area saya, kesulitan banget mencari anak buahnya di situ, mencari orang yang bertahan di situ. Karena pimpinannya yang merasa eh, susah untuk apa? Untuk beradaptasi. Jadi mau nggak mau sebenarnya semua orang itu sangat, kita kan makhluk paling fleksibel ya. Apa Allah itu karuniakan kita fleksibilitas yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita mau atau enggak. Saya selalu begitu. Terus tidak ada juga orang bodoh atau orang pintar yang ada kalian tidak mau gitu. Karena proses pembelajaran kayak saya misalnya, saya chemical engineer loh. Ketika saya misalnya masuk ke HR, mau nggak mau kan saya belajar gitu. Ketika saya tidak mau belajar, saya masih berkutat dengan reaksi kimia bahwa ini dan sebagainya, ya ya saya nggak akan bisa bekerja dengan baik di area saya. Itu sih Pak Ferry kalau dari saya Pak. Siap. Terima kasih, Bu Dian. Ya, karena banyak fenomena seperti itu, Bu, sekarang ini. Bahkan di tempat saya ya, Bu, ya. Di tempat saya sekarang ini juga sama. Jadi artinya leader sekarang demam, demam sekali dengan kata sebutan pecat, gitu, Bu. Jadi siapa orangnya? Pecat. Gitu. Itu sering sekali terdengar. Jadi artinya ya eh, sepertinya leader yang demam toksik gitu ya, apa-apa melihat output tapi prosesnya itu nggak ditelusuri terlebih dahulu gitu. Yang Ah, paling penting itu sih Pak, maksudnya salah satunya adalah emosional, apa kedekatan emosi itu harus dibangun. Ya kita tahu lah kalau misalnya karena misalnya kayak saya sebagai pimpinan departemen, anak buah saya ada perempuan, ada laki-laki, misalnya kedekatan emosional yang dibangun pasti berbeda lah. Cuma saya itu di departemen gini, kalau saya kita tidak bisa merubah area yang lebih besar, misalnya secara company 1.000 orang dan sebagainya, ya area kecil kita aja yang kita bisa, area responsibility kita dulu lah. Misalnya kayak di HRD itu, misalnya saya ada bikin namanya ngobras, ngobrol santai pulang kerja. Jadi kadang-kadang zaman mulai pandemi itu yuk nyampah bareng gitu. Nyampah bareng itu ternyata itu ternyata setelah bertemu dengan beberapa psikolog, psikiater, ternyata nyampah bareng itu salah satu teknik untuk kita tidak stage way, tidak stres. Salah satunya. Padahal kalau ketemu psikolog di Primaya Utara 800.000, Pak. ini gratis ya, Bu? Ini jadi kita nyampah bareng. Jadi kadang-kadang saya bilang ini nyampahnya mau dengan saya doang atau butuh atau rame-rame. Terus kita sebagai pemimpin juga terbuka. Saya ketika burnout, saya ngumpulin tim saya yang misalnya mau dengerin saya ngomong. Makanya saya burnout kenapa? Saya bercerita.
Dan untungnya kan saya tipikal yang talk aktif ya. Jadi dan semua bisa diceritakan gitu. Bagi saya mestinya terlihat jelek di depan anak buah saya itu nggak masalah. Karena kan saya di rumah, saya berpikir bahwa urusan di kantor saya harus selesai di kantor. Karena saya di rumah punya tanggung jawab yang lain gitu. Maksudnya saya nggak mau jengkel dari kantor dibawa ke rumah tuh. Suami saya kena, anak saya kena. Kayaknya nggak worth it deh dengan gaji yang dikasih, yang diberikan kan. Saya sih lebih berpikir begitu kadang-kadang. Jadi yang di kantor ya harus selesai di kantor meskipun di rumah misalnya ketika ada pekerjaan kalau di level saya kadang-kadang ini ada Pak Sandi. Pak Sandi itu salah satu apa? Salah satu pimpinan kerja di tempat saya sih hari ini join. Itu mungkin beliau tahu kadang-kadang kita itu bekerja harus 24 jam gitu. Misalnya karena produksi 24 jam kadang-kadang kita ditelepon saat malam dan sebagainya itu sebagai hal yang biasa. Cuma kan PR-PR yang sifatnya besar ya jangan sampai dibawa ke rumah sih kalau saya gitu. Jadi harus clear. Itu sih yang selama ini dilakukan ya based on experience ya Pak Ferry. Siap, siap Ibu. Ya, Ibu punten saya izin bertanya kembali ini datang dari Pak Junab Bu di kolom chat. Wah, ini sepertinya relate dengan tadi emosional Bu. Seberapa pentingkah EQ harus dimiliki oleh seorang pemimpin Bu? Nah, kalau sekarang kayaknya lebih besaran apa porsi EQ deh daripada IQ. Ya Ya, berakhir Bu ya. ya, karena eh, gini, karena kalau emosional itu akhirnya kan berhubungan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi juga dengan orang lain. Eh, Kadang-kadang kalau ini di tempat saya gitu, bukan di tempat saya lah, ada beberapa tempat gitu ya. Dan saya perhatikan, saya kan ada teman SMP, SMA yang masih berkomunikasi ya. Teman-teman yang mempunyai kecerdasan emosional bagus sekarang itu memang meskipun misalnya waktu itu bukan juara satu, dua, tiga gitu ya, secara prestasi akademik dia nggak bagus, dia lebih sukses Pak sekarang dibanding eh, teman-teman kita yang pada waktu itu misalnya juara satu, dua, tiga gitu ya. Tapi bukan berarti nanti ini yang masih anak-anak SMK ngomong, ah berarti kita nggak perlu pinter nih. Jangan diartikan begitu ya. Jangan deh. Sangat penting sih kalau apa dari Pak Junad tadi ya, ya sangat penting menurut saya karena emosional itu mendasari banyak banyak hal sih cara kita berkomunikasi, cara kita apa membangun hubungan karena sekarang yang paling penting ketika kita menjadi pemimpin itu kita beres komunikasi artinya 50% permasalahan kita itu beres. Itu sih Pak kalau yang bisa saya jawab sih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi nih, Bu. Pertanyaan dari Ibu Salsabila Nurfatah. Mohon izin bertanya, Bu, bagaimana cara mengatasi rasa kaku atau gugup saat menjelaskan sesuatu kepada member? Kadang saya merasa kurang percaya diri dan takut penjelasannya kurang jelas. Terima kasih, Bu. Wah, berarti ini dari sisi leader nih, Bu. Iya, dari si leadernya. Menurut saya rasa gugup atau eh, takut itu wajar sih. Maksudnya itu manusiawi ya. Ar- Kalau menurut saya yang harus dilakukan pertama adalah pastikan kita menguasai apa yang akan kita deliver ke member kita. Karena pada saat misalnya gini, saya pernah memimpin apa section production di mana waktu itu mungkin nggak relate dengan apa pendidikan saya pada waktu itu. Mau nggak mau ketika kita mau share sesuatu, kita karena ini adalah materi yang mungkin secara teknis kita nggak kuasai, kita harus belajar dulu. Jadi jangan sampai member kita tahu bahwa kita nggak bisa hal itu. Caranya bagaimana ya? Kita harus cari informasi yang banyak dan sebagainya. Kalau informasinya cukup, terus rasanya sih kita bisa meminimal gugupnya itu sama latihan. Ya, ya pura-pura lah di depan kaca itu yang sering saya lakukan sih. Maksudnya kita ngobrol di apa di depan kaca bahwa kita gini. Terakhir ketika memang kita nanti sudah men-share itu mendeliver ke member kita yang harus kita lakukan adalah kita dapat feedback. Ngerti nggak kalian gitu. Terus kalau bisa kalau saya biasanya apa yang gua omongin gitu. Apa yang gua omongin gitu. Oh ini nih. Oh berarti kalau misalnya sama dengan yang saya maksudkan berarti mereka apa bisa mendeliver apa kita sudah bisa
mendeliver maksud kita kepada mereka gitu sih. Cuma ya harus belajar sih kalau misalnya gugup dan sebagainya kadang-kadang jam terbang sih Pak. Jam terbang juga, maksudnya harus sering latihan. Makanya misalnya saya tidak pernah menolak apapun ketika ditugaskan untuk sharing ke tempat lain. At least misalnya sekarang gitu ya, karena saya nggak tahu nih, maksudnya saya dapat ilmu baru, kesempatan baru dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang ini harusnya sampai rumah kan kita istirahat ya gitu sebagainya. Cuma ya rasanya sih kita pasti dari pertanyaan, dari feedback kita pasti ada value atau ada knowledge yang pasti kita dapatkan sih, nggak ada yang sia-sia menurut saya sih. Itu sih. Jadi ada 3 langkah salsabila. Pertama adalah pahami dulu materinya dengan banyak bertanya ke orang dan sebagainya. Dua adalah ya latihan kita, latihan sendirilah. Ketiga adalah dapat feedback dari mereka supaya kita tahu bahwa sejauh mana ketika kita mentransfer informasi itu ditangkap atau enggaknya gitu. Itu Pak Ferry, Siap, pertanyaannya susah-susah nih ya kayaknya. Ini siap jangan-jangan ada Ibu. banyak yang experience. Siap Ibu luar biasa. Memang kalau terkait leadership ini eh, apa ya, untuk menekuninya itu nggak butuh untuk buku saja atau pengetahuan saja, tapi experience jam terbang itu sangat-sangat Ya, diperlukan. Iya. betul Pak. Oke, ada lagi nih Bu, pertanyaan dari Pak Susilo Aji. Izin bertanya Bu, bagaimana cara mengatasi rekan yang susah untuk diajak untuk berubah? Waduh, oke, baik, siap. Berat. Terima kasih. Pertanyaannya berat-berat ya. Mengajak rekan untuk berubah. Eh, Kalau saya sih gini, ini eh, kita harus memetakan ya rekan kerja kita ini sebenarnya levelnya kedekatan kita secara personal bagaimana. Itu kalau saya ya. Terus kalau misalnya tidak cukup dekat, biasanya kita perlu fasilitator sih Pak. Siapa fasilitator? Bisa aja pimpinan kita. Biasanya kan kayak kita ngajarin anak kita sholat gitu loh. Untuk bisa ngajarin sholat kan biasanya di ibunya, bapaknya berkali-kali diingatkan, ditegur, dikasih hadiah. Kadang-kadang kan apa dikasih apa dikasih penghargaannya itu dulu gini untuk untuk men-trigger supaya berubah. Kadang-kadang misalnya kalau di tempat saya untuk budaya improvement misalnya siapa yang improvementnya lebih dari 5 dalam sebulan dikasih hadiah misalnya 50.000, dikasih hadiah 20.000. Mungkin bagi company nggak seberapa, tapi kan ketika misalnya dikasih di foto di depan orang lain dan sebagainya, itu bisa jadi contoh kan. Dan itu biasanya kadang-kadang cara yang efektif untuk menyebab teman kita bisa berubah. Jadi kita harus jadi jadi contoh dulu gitu. Kadang-kadang kan nggak dikasih apa-apa kalau foto kita dipajang di kantor selamat ya misalnya sudah melakukan 5 improvement di bulan ini gitu itu kan sesuatu yang kadang-kadang luar biasa gitu yang akhirnya apa yang akhirnya itu juga apa ya mendorong orang lain untuk berubah. Kalau kita misalnya kita tidak bisa mengajak secara verbal pakai fasilitator, kalau misalnya nggak bisa pakai fasilitator atau atasan kita ya kita kasih contoh sih. Sebenarnya kalau mengajak rekan yang susah berubah itu eh, sebagian besar porsinya itu tanggung jawab di leader sih di atasan. Cuma kalau saya kalau punya anak buah kayak Pak Susilo seneng saya. Jadi saya nggak terlalu berat kerjanya. Kalau temennya nggak berubah dia juga repot gitu. Itu kerjaan sebagai leader lebih enteng kalau saya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Ya, ini ada lagi nih Bu. Pertanyaannya ada dari Ibu Heni Prastiwi. Mungkin ada tips cara mengelola stres dan tekanan dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam kelompok tim. Yuk, Bu. Ini bagaimana Aduh, cara kita untuk mengelola stres nih, Bu? ini ya cara cepat mengelola stres. Kalau saya sih yang kita lakukan adalah kita harus tahu kayak tadi yang sempat disinggung sama Pak Sandy itu kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Setiap orang punya cara yang berbeda. Kadang-kadang
ini kalau saya ya suami saya selalu ngomong kamu kalau stres gampang banget dikasih duit pergi ke Tanah Abang tiba-tiba pulang udah happy gitu. Maksudnya jadi kita harus tahu apa yang menyebabkan eh, kita bahagia. Itu harus kan ini mau ngomong mengelola stres ya. Ya kita harus tahu dulu. Maksudnya kadang-kadang kalau gelas ada isinya itu kan ini anggaplah yang penyebab kita stres. Kita kan nggak bisa pegang terus, Pak. Kalau pegang terus kan capek nih gitu. Dan mungkin ketika pegang terus menyebabkan masalah yang lain, tangan kita pegel, kita stresnya jadi nambah, nggak hanya masalah yang di gelas, tapi tangan kita yang sakit jadi tambah stres tambahan. Kalau menurut saya Bu ini yang kita lakukan pertama kita harus tahu dulu nih eh, apa yang menurut kita yang membuat kita bahagia itu apa. Kalau yang misalnya membuat kita bahagia itu adalah bermain dengan anak kita, belanja, atau main me time, muter-muter naik motor sendiri nggak jelas, atau misalnya kalau zaman dulu Gramedia masih lama, saya itu suka nongkrong di Gramedia, atau dulu kalau di Jakarta itu di Senen. Saya itu setiap bulan dulu untuk rilis stres itu saya nyari komik di Senen karena kan murah kan pulang bisa bawa sekerdus tapi duitnya cuma sedikit gitu bisa aja gitu kita harus tahu apa yang kita sukai. Berikutnya adalah kayak tadi kita punya temen yang kita bisa buat sharing. Kalau saya, kalau soal pekerjaan di kantor, saya punya tim yang kita bisa sharing satu sama lain. Salah satunya adalah yang tadi saya bilang, kita ada namanya ngobras, ngobrol santai. Kadang-kadang dia terus ada bisa aja gosip. Kadang-kadang hal-hal yang sepele lah, yang maksudnya gosip itu jangan diartikan ngomongin orang lain ya. Kadang-kadang kayak hari ini itu sebelum saya pulang kerja ada diskusi yang cukup menarik dengan teman dengan member saya adalah tren di TikTok di TikTok yang orang pura-pura kesurupan itu kan sebenarnya nggak penting banget untuk kita bahas ya. Cuma ternyata kita pada saat bahas itu kita bisa ketawa-ketawa Pak. Dan kita ini kan hari Jumat ya besok kita Sabtu Minggu libur. Ketika kita pulang dengan ketawa, di impactnya kan kita secara personal pulang kita juga bahagia gitu di rumah itu dengan suasana yang bahagia meskipun di rumah nanti pasti ada persoalan lain juga ya setiap orang kan pasti punya persoalan secara domestik di rumah gitu cuma kalau yang saya lakukan itu pertama tahu yang bahagia sharing ke orang lain kalau saya bilangnya sharing ke orang lain ayo kita nyampahnya bisa sama siapa aja tapi ya harus kita yang percaya lah. Takutnya kalau nyampah kan kadang-kadang ada hal yang sifat konfidensial ya. Apakah misalnya nyampahnya dengan kakak, pasangan, atau dengan guru kita, atau misalnya dengan rekan kerja yang kita percaya, kita mapping aja gitu. Itu sih Bu Heni yang bisa dilakukan. Bu Heni misalnya sukanya ngapain? Bertanam, jalan-jalan udah lah Bu, jalan-jalan, bawa motor keliling-keliling, atau makan, ya udah makan dulu gitu. Kita taruhlah penyebab kita stres sebentar, yakinlah masalah itu pasti selesai kan. Waktu tahun sebelum-sebelumnya kan kita juga ada banyak masalah kan, tapi sekarang masalah itu selesai kan. Gitu. Kalau saya mikir gitu, pasti selesai, nggak ada masalah yang nggak selesai. Cuma mungkin waktunya nggak sekarang gitu. Cuma kalau kita pikirin terus-terusan, ya kita yang yang sakit. Kalau menurut saya sih akan menyebabkan stres-stres yang lain. Malah makin banyak stres, semakin ruwet kita semakin susah mengurainya itu biasanya. Itu Pak Ferry dan Bu Heni. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Ya, memang kalau dilihat leader ini tingkat stresnya ya itu tadi ya cukup tinggi. Kenapa? Karena beliau ini memang harus memuaskan atasannya juga Ya, dan juga harus melihat member timnya juga. Beliau ini ya, berada di betul, tengah gitu ya, Pak. Bu. betul. Ya. Oke. Cuma Ya, memang susah sih Pak, kalau maksudnya kayak kita ngomong sandwich generation dan sebagainya, kita itu kan di tengah, kayak saya di level middle management di tengah atasan saya ada direktur di bawah saya punya member-member yang ada di bawah saya langsung, ada di bawahnya. Cuma eh perlu gini, kalau saya gini, semua orang harus tahu nih bahwa apa yang terjadi yang menyebabkan misalnya perubahan misalnya tekanan itu kan harus clear dulu tekanan itu dari mana aja dan itu semua tim harus selesai. Misalnya ya. kayak kita beban kalau misalnya kalau konteksnya mengelola tim gitu ya, beban misalnya sama-sama 1 kilonya gitu ya. Kita bawa sendiri sama kita bawa bagi dengan yang lain itu kan akan beda rasanya. Kalau saya tipe orang yang
bukan membawa beban eh, tekanan itu sendiri. Saya tipe yang share. Karena menurut saya ini ketika misalnya saya nanti tidak ada di posisi itu digantikan orang lain, tim saya itu juga siap. Saya perlu mempersiapkan tim karena belum tentu atasan yang baru kayak saya kan misalnya. Setiap orang kan punya karakteristik yang berbeda. Tekanannya di tekanannya dibagi, terus perubahannya apa, impact terhadap perubahannya apa dan sebagainya. Itu harus clear dengan semua member atau tim yang kita kelola. Kalau sudah ada apa? Kalau sudah ada kesepahaman yang sama, itu rasanya bergeraknya bisa gampang sih. Cuma kalau ternyata dalam tim masih ada yang kanan, kiri, iramanya beda, ini yang memang kita harus clearkan dulu. Nggak bisa apa? Nggak bisa ini belum arahnya belum sama gitu, kita langsung jalan. Yang ada saling melemahkan, malah nggak nyampe-nyampe. Terus karena nggak nyampe-nyampe, energi kita sudah habis gitu ya, ya akhirnya kita jalan di tempat. Pengalamannya seperti itu sih. Siap, Ibu Dian. Oke, Ibu punten ini ada lagi dari Salsabila, Bu. Oh, Terima kasih sama-sama atas nih. tipsnya dan triknya Ibu dan akan saya terapkan di kehidupan sekolah. Oke, baik. Mohon izin bertanya lagi, Bu, berdasarkan cerita orang lain. Jika seorang pemimpin memberikan perintah yang salah, otomatis akan salah perintah juga ke bawahannya. Kemudian pemimpin tersebut tidak suka dengan satu karyawan, maka akan selalu disalahkan. Tetapi ada satu karyawan yang selalu dibenarkan, padahal itu salah. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh karyawan yang selalu disalahkan itu? Oh, boleh, Bu. Ini kompleks banget pertanyaannya, Bu. Susah, susah jawabnya sih. Eh, karena tidak semua pemimpin itu aware. Setiap pemimpin itu pasti ada keberpihakan kan. Mau nggak mau saya berusaha adil. Ah, bohong banget lah. Pasti kalian pasti kayak saya karena biasanya berdasarkan experience. Karena dulu anak ini sering banget kalau disuruh benar, ngumpul dan sebagainya. Karena pemimpin itu pasti punya preferensi berbeda-beda terhadap anak buahnya. Ada seorang pemimpin yang misalnya senang anak buahnya nurut, kalau diperintah iya iya dan sebagainya. Itu kan ada pemimpin yang begitu kan. Ketika berhadapan dengan anak buah yang misalnya secara karakter berbeda dengan preferensi pemimpin kita, menyebabkan kita pada saat itu menjadi orang yang tidak disukai kan. Maksudnya ini kayaknya orang nggak nurut, bangkang banget dan sebagainya. Akhirnya bikin labeling lah ke membernya itu misalnya. Ketika pemimpin sudah melabel, biasanya memang susah sih. Maksudnya susahnya gini, kita akhirnya menjadi yang disalahkan. Kalau saya, ketika saya dalam posisi itu, ketika saya sebagai member, saya akan ngobrol sih. Saya tipe orang yang ngobrol baik ke atasan saya maupun ke bawahan saya. Saya pernah beberapa kali misalnya ngobrol, Pak, kalau misalnya saya memang nggak perform di sini, bisa nggak saya dikasih penugasan di tempat lain? Kalau di swasta itu kan sangat gampang ya ngomong begitu. Kalau yang mungkin eh, di PNS dan sebagainya mungkin susah ya. Kalau di swasta sangat bisa saya berbicara begitu. Maksudnya siapa tahu ternyata memang saya itu nggak cocok dengan pekerjaan ini. Biasanya kalau saya sebagai pemimpin merasa anak buah saya nggak bisa mengikuti saya, berapa kali saya konseling secara personal. Eh, dan itu akhirnya mau komitmen enggak dan sebagainya. Tapi kalau saya sebagai anak buah, saya ngobrol sih sama atasan saya. Maksudnya eh, apa yang dimau dari kita gitu. Itu kan harus clear kita kalau nggak clear maunya atasan kita terkait kita maunya gimana kan kita nggak tahu harus bagaimana gitu. Ya catat aja fakta-faktanya. Karena yang saya lakukan begitu saya itu ada buku yang misalnya ketika saya dikasih apa catatan lah misalnya ketika saya mengalami hal yang sama kayak Salsabila tadi pada saat itu karena kasus ini saya ini pada saat saya ngobrol ke atasan saya itu saya jadikan evidence ya jadikan bahan apa diskusi sih biasanya dari ini bapak atau ibu masalahnya di mana ya pengennya saya kayak apa sih jadi semua orang kan benar-benar paham satu sama lain atasan kita di level tertentu tahu kita itu maunya bagaimana. Terus kita itu seperti apa? Terus kita juga ngerti maunya atasan kita sama jadi sama-sama menyamakan frekuensi sih.
Cuma ada beberapa orang yang patah sebelum berjuang kan ada ya setiap orang kan punya pilihan kalau versi saya. Ada juga yang mau saya nggak mau konflik sama atasan saya dah udahlah ya begini aja terserah dia nggak suka. Akhirnya kan malah kalau menurut saya nggak mau begitu karena apa? Itu menyebabkan kita mati. Mati secara apa? Kompetensi, mati secara karir, banyak hal lah. Ketika kita udah di posisi mati kayak begitu, untuk memulai lagi itu versi saya lebih susah, Pak. Susah banget. Kalau di Asta itu ada namanya apa HAV Human Asset Value. Kalau udah di Deadwood kuadran 16 udah nggak bisa diapa-apain. Kalau bisa dikeluarin. Ya saya kan nggak mau dalam posisi kayak begitu. Jadi salah satunya adalah ya kita harus cukup fair. Masalahnya kita harus kadang-kadang anak buah itu tidak mempunyai keberanian untuk ngobrol sama atasannya. Kalau misal itu yang harus dimulai dulu. Maksudnya atasan kita kan juga manusia ya. Ya saya beruntung dilahirkan di Jawa Timur sih. Jawa Timur daerah Surabaya itu kan apa agak keras ya. Ya udahlah maju aja dulu ntar resiko dipikir belakangan gitu. Tapi ada beberapa yang memang nggak berani ya. Tapi kita harus cukup fair untuk berlatih. Nggak bisa diem aja. Kalau diem aja ya artinya kita siap dengan risiko apapun. Di label bahwa tidak produktif, di label bahwa kita nggak berkembang, lama-lama kita juga akan apa mati secara karir ataupun kompetensi ya. Kita harus siap itu kalau kita nggak mau feedback ke atasan kita sih. Itu ya. Itu Pak Ferry. Semoga mencerahkan Salsabila. Siap Ibu Dian. Wah, betul sekali ya Bu Dian terkait leadership ya. Leadership adalah wadah untuk pengembangan member. Saya Luar mau biasa. nambahin Kalau dikit. boleh nanti Pak Sandy buat lagi kelas Bu Dian untuk coaching and mentoring leadership. Wah, keren nih. Ada. Nah, sip, sip. Ah, Oke. oke. Saya mau nambahin tadi yang Siap, siap Pak Sandy, silakan. Mbak Mbak Salsabila ya. Ya memang kadang-kadang dinamika di dalam sebuah organisasi seperti itu. Tapi jeleknya kalau misalkan jadi pemimpin itu ya dia itu ngeflaging tau. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang salah gitu kan ya, itu kayaknya nanti kedepannya salah terus gitu kan ya, nggak ada benernya gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu dan memang kita sebagai kalau misalkan kita di posisi tim ya sekarang, saya pernah diajarin biar bagaimanapun pemimpin itu atau bos kita itu yang menentukan karir kita ke depannya gitu ya. Mau dalam situasi apapun ya kita harus dekat. Karakter bos kita, karakter atasan kita atau leader kita ya memang berbeda-beda karena ketika kita cari atau melamar sebuah pekerjaan yang kita lamar itu kan pekerjaannya, yang kita lamar itu atasannya. Gitu. Jadi atasannya kalau misalkan kita lampu, atasannya dapetnya begini, kemudian oh enak nih. Wah atasnya ternyata ini nih, Mas Ferry kok nggak enak nih, gitu kan orangnya agak saklek gitu kan, ya, itu nggak bisa. Jadi memang ada suatu kecerdasan yang harus kita miliki itu adalah membangun kedekatan dengan atasan supaya kita tahu dulu nih, ini orang sebenarnya maunya apa sih, gitu kan, ya. Cara komunikasinya gimana, personalitinya apa, apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka. Kadang-kadang kalau misalkan kita di posisi salah, pasti kita pernah buat salah tuh sama dia. Nah, udah buat salah sama dia, kemudian atas saya juga ngeplay. Nah, itu yang paling mudah, apa namanya, kesalahannya udah kuadrat, udah susah untuk diperbaiki. Gitu. Jadi mau apa-apa kayaknya, salah. Ini juga salah dulu, gitu kan. Ya. Nah, nanti suatu hari ke depannya, ya, kalau misalkan nanti Mbak Salsabila jadi pemimpin, ya itu harus jadi bahan pelajaran. Saya nggak suka jadi pemimpin yang seperti dia ya, maka saya harus berubah. Pasti akan merasakan sendiri, oh jadi saya harus seperti ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, gitu ya. Nah, tetap aja fokus mengerjakan sesuatu hal yang bisa kita lakukan, gitu kan ya, dan tetap ngobrol dengan atasan, kenalin atasannya, gitu ya. Ya, apa namanya, kalau bahasa sekarang mah di top gitu ya, berdua gitu. Itu sih tambahannya. Terima kasih, Mas Berry. Silakan, Mas Berry. Siap, terima kasih Pak Sandy, luar biasa, betul Pertanyaan sekali terakhir ya. habis itu ini ya. Teman-teman kalau misalkan mau ada yang bertanya silakan bertanya. Oke, baik, terima kasih Pak Sandy. Ya, izin ada lagi bertanya Ibu Dian dari Muhammad Rafli atau Pak Rafli ya, ini sepertinya teman saya nih. Izin bertanya tips bagaimana cara membangun motivasi rekan-rekan kerja di mana situasinya adanya perubahan tata kelola manajemen. Oh, baik, siap. Cara memotivasi ya. Jadi kalau saya
menerapkan memimpin dengan memberi contoh. Maksudnya kita harus apa? Saya tipe yang begitu karena saya tidak mau gini, beberapa ada statement gitu ya. Ah, atasan kita ngomong doang gitu. Saya dalam tipe tidak mau apa mendapat labeling begitu dari member kita. Jadi biasanya cara memotivasi adalah kita harus menjadi bagian dari dari tim itu gitu. Jadi kalaupun ketika kita posisinya di depan gitu kan setiap ada perubahan itu kadang-kadang perubahan itu nggak ada yang nyaman sih, pasti nggak nyaman semua sih, perubahan gitu. Ketika kita mengelit ya kita misalnya ketika ada perubahan tim kita salah dan sebagainya, kita sebagai leader ya harus misalnya, eh, jadi tameng lah ya. Ketika jadi di tengah kita ya merupakan bagian dari tim. Jadi contoh, kalau saya memotivasi kadang-kadang saya banyak melakukan kegiatan informal yang nggak penting. Mas, misalnya contohnya adalah pada waktu itu apa ya, apa yang apa main bowling virtual. Saya lakukan itu di kantor pada saat jam istirahat. Jadi main bowling terus volley virtual macam-macam badminton virtual ada apa sih pakai apa pakai apa ada device yang aduh lupa ya saya namanya ya. Itu kita lakukan cara memotivasi itu, eh, adalah harus lakukan sesuatu yang menyenangkan dulu kan, terus harus merasa memiliki dari apa perubahan itu atau sesuatu itu gitu. Jadi kalau mau nggak mau ya kita harus menyenangi dulu. Kalau misalnya kalau anak sekarang itu jangan apa kita harus apa cari pekerjaan yang sesuai dengan kita nggak dapat dapat. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Yakinlah kita itu makhluk paling adaptif. Kalau misalnya bagaimana cara, tadi pertanyaannya bagaimana cara memotivasi ya, motivasi tim ya, atau memotivasi diri kita sendiri ya. Saya jadi ngeblank nih. Memotivasi tim ya Pak Ferry ya. Ya, betul, Bu. Memotivasi rekan-rekan kerja. Rekan-rekan Gimana ya. situasinya Ya perubahan? itu tadi menjadi contoh terus ajak ke sesuatu. Mereka harus tahu sih tujuannya apa. Biasanya orang tidak termotivasi karena nggak tahu endingnya. Nggak tahu endingnya ini akan kemana gitu. Jadi kalau misalnya saya minta tim saya misalnya ini tadi ada salah satu tim saya ikut tapi kayaknya apa keluar dia. Jadi kalau misalnya lo harus berimprovement ini. Kenapa? Karena misalnya ketika kamu berhasil ini kan portofoliomu bag- menjadi bagus. Ini merupakan historical keberhasilanmu yang itu akan dicatat semua orang. Itu salah satu biasanya yang bisa memotivasi kan. Terus efek dari ketika kamu misalnya bagus dan keberhasilan ini, eh, itu misalnya bisa aja menjadi jalan karirmu lebih bagus dan sebagainya. Kalau saya sih lakukan semua sesuatu secara benar dulu. Jadi ketika benar dulu itu pasti berimpact. Terus cari orang yang sama dengan bukan sama dengan kita, yang sama-sama dengan karakter misalnya pada dengan motivasi yang sama dengan kita dulu lah. Misalnya kita motivasinya lagi tinggi, kita pengen motivasi tim kita yang mungkin secara motivasi lebih rendah dari kita. Kita cari teman dulu, cari sekutu dulu, Pak Ferry. Cari sekutu yang Ya, sama betul. sehingga lama-lama itu bergeraknya itu biasanya orang minoritas kan gak enak, akhirnya yang minoritas kan akan Ya, ngikutin gitu. betul. Lebih ke begitu, ke begitu sih. Terus pekerjaan buat yang lebih menyenangkan. Kan kita tahu tujuannya A, tapi kan caranya nggak ditentukan ketika kita bekerja. Ketika kita bukan orang production ya, kalau production kan memang udah saklek ya pekerjaannya begitu. Cuma ketika misalnya perubahan atau apapun yang terjadi, itu caranya dibebaskan itu lebih gampang menurut saya. Itu kita bisa buat cara sesuatu yang mungkin sesuai dengan kita, yang lebih menyenangkan. Biasanya kalau lebih menyenangkan itu tanpa sadar kita seneng seneng tanpa sadar gitu. Terus kadang-kadang kalau melakukan pekerjaan yang kita senengin kok tiba-tiba udah sore ya. Seringkali kalau kita melakukan pekerjaan yang kita seneng udah jam segini aja sih gitu, seringkali begitu kan. Terasa ya, Itu Bu? iya berbeda kalau misalnya nggak seneng ya. Kalau nggak seneng nih kapan jam pulang gitu. Jadi mau nggak mau, eh, kita menyenangin dan jadikan pekerjaan kita itu kayak ownership milik kita gitu. Sehingga itu pasti yakin lah. Jadi tanpa sadar kita akan termotivasi sih. Itu Pak Ferry kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Yuk.
Satu pertanyaan lagi boleh untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Ada, Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan. Oke, baik. Tidak ada ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, berakhirlah sudah untuk sesi kita pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Dian Kristia sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih Ibu Dian sudah menemani kami kurang lebih 2 jam ya terkait mengenai pembahasan leadership ya atau pengen jadi leadership tapi masih sibuk validasi. Wah, luar biasa sekali ya dengan judul pelatihan yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita ketemu lagi dengan Ibu Dian nih kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada di kelas-kelas terkait leadership ya, Pak Sandy ya. Siap kalau gitu. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu sekalian berakhirlah sudah untuk pelatihan kita dan sesi kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian untuk mengabadikan sesi kita pada malam hari ini. Boleh Bapak Ibu sekalian untuk di on kamera terlebih dahulu, silakan Bapak Ibu sekalian. Kita on kamera terlebih dahulu. Oke, baik, luar biasa. Oke, sudah. Oke, tidak apa-apa kalau bagi yang belum bisa membuka kamera. Oke, kita ambil satu gambar. Oh, masih ada. Oke, siap. Yuk, kita ambil ya. Boleh sekarang tebas dulu ya tampilannya. 1, 2, 3. Oke, tahan sedikit. Sebentar. Oke, satu kali lagi boleh salam kompetennya seperti ini. Ya, salam kompeten ya, Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Mudah-mudahan kompeten ya Bapak Ibu sekalian dalam bidang leadership ini nantinya ya Bapak Ibu sekalian. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk hari ini, sesi hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Dian dan juga Pak Sandy yang sudah mewadahi kami untuk belajar bersama, sharing bersama terkait mengenai leadership ya. Yaitu pengen jadi leadership tapi masih sibuk validasi. Luar biasa sekali ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kalau seperti itu kita tutup sesi kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh silakan meninggalkan room dan Zoom. Dan sampai jumpa di kelas Karsa berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Masih Selamat malam. banyak. Selamat malam. Terima Selamat kasih malam. Terima Ibu kasih Dian dan Bu juga Pak Sandy. Dian. Terima kasih Dian. peserta. Terima kasih. Yan. My sister, the head one, show me.